Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Untuk itu Bapa, sebelum kami melakukan pekerjaan kami pada hari ini, kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Ini doa kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Zakaria 14 ayat 7 demikian. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, saya juga pernah meragukan akan penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, baik di tengah-tengah keluarga, pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah saudara juga pernah merasakan. Sebab tantangan adalah bahagian dari kehidupan kita. Tidak jarang itu yang membuat kita meragukan bahwa Tuhan, apakah benar Tuhan ini mengasihi dan memelihara kita dalam kehidupan kita. Bila Tuhan memelihara kita, kenapa ada begitu banyak tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita lihat bagaimana panggilan Zakaria kepada bangsanya bukan sebuah panggilan yang mudah. Sebab pada saat Zakaria bernubuat menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya pada waktu itu, bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan. Memang mereka kembali dari pembuangan, tapi jumlah mereka tidak begitu banyak, sedikit yang kembali. Setelah mereka kembali, mereka bukan hanya masih di bawah pemerintahan Raja Persia pada waktu itu. Namun, ada juga ancaman-ancaman yang boleh mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka. Ditambah lagi bahwa ada bencana yang sedang melanda kehidupan mereka, bencana kekeringan yang menyebabkan mereka akhirnya gagal panen. Tentu ini merupakan tantangan yang luar biasa. Dan Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk mendorong bangsanya untuk tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bukan itu saja, bahwa Yeremia juga mendorong bangsanya untuk mengutamakan Tuhan dengan ambil bagian dalam pembangunan bait Allah, di mana pada waktu itu bait Allah telah hancur dan sekembalinya mereka dari pembuangan, Yeremia mendorong mereka untuk membangun kembali bait Allah yang
telah hancur. Ini sebagai tanda bahwa mereka itu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan suatu hal yang gampang, suatu hal yang mudah. Diperhadapkan kepada situasi keadaan mereka yang menghadapi begitu banyak tantangan, ada bencana kekeringan yang menyebabkan mereka gagal panen, dan juga bukan hanya soal itu, tapi ada ancaman-ancaman dari bangsa yang ada di sekitar mereka. Jumlah mereka juga yang kembali tidak begitu banyak. Tentu mereka merasa khawatir dan ragu untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan bait suci ini. Tapi Zakaria mendorong mereka untuk semangat ikut ambil bagian dalam pembangunan bait Allah. Dan bukan hanya itu, Zakaria juga mendorong bangsa Israel untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling menolong satu dengan yang lain, karena akan tiba waktunya kedatangan Tuhan di dalam Tuhan, yaitu kehadiran Mesias. Jadi Zakaria ini mengingatkan bahwa akan janji kedatangan Mesias yang akan menjadi raja di dalam kehidupan mereka, yang akan memimpin mereka, Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini janji, harapan yang disampaikan Zakaria, sehingga mereka tetap didorong untuk tetap saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain, agar ketika Tuhan hadir, mereka akan merasakan keadilan, kebenaran bersama Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Salah satu bagaimana mereka itu ikut ambil bagian dalam pembangunan bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Apapun situasi kita, keadaan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk tetap berharap kepada Tuhan, walaupun kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak baik sama sekali. Zakaria mengingatkan, walaupun mereka tidak diperhadapkan pada situasi yang tidak baik, mereka jangan seperti nenek moyang mereka yang meninggalkan Tuhan sehingga mereka merasakan akibat ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, terkhusus dalam pembangunan rumah Tuhan. Jadi kita didorong kapanpun dan dimanapun kita agar senantiasa semangat ketika ada pembangunan rumah Tuhan, baik itu di tengah-tengah di mana kita beribadah atau di tempat yang lain. Namun utamakanlah di mana kita beribadah, agar tempat kita ibadah itu menjadi kesaksian di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak ambil bagian di tempat lain, kita tetap ambil bagian. Untuk itu setiap panitia pembangunan yang datang kepada kita, janganlah kita kecewakan. Seperti firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, kita percaya bahwa yang hadir itu adalah Tuhan, mendorong kita untuk ambil bagian. Apapun situasi kita, mari kita ambil bagian. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita walaupun pada saat ini kehidupan kita ada begitu banyak tantangan. Namun percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti yang ayat renungan kita pada hari ini, saudaraku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini tidak masuk logika. Namun bagi Tuhan tiada yang mustahil. Untuk itu tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menjadi Allah Tuhan dimanapun, khususnya dalam pembangunan rumah Tuhan dimanapun. Mari kita ambil bagian. Ketika kita diajak untuk mengambil bagian, jangan pernah kecewakan. Ini sebagai bukti kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita, dan juga Tuhan tetap
memelihara kehidupan kita agar kita tetap menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan firman-Mu ini juga menjadi kekuatan bagi kami terlebih sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Mungkin kami juga akan merasakan begitu banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Sebab tantangan adalah bahagian dari kehidupan kami. Biarpun apapun tantangan dalam kehidupan kami, Bapa, firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap berserah kepada Tuhan. Bapa, berkati kami semua, terlebih anak-anak-Mu, orang-orang yang telah percaya kepada Engkau dimanapun mereka, apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, tantangan apapun yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang meneguhkan mereka dalam iman kepercayaan mereka kepada Engkau. Pada saat ini kami berdoa buat perjalanan pelayanan GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati pelayanan gereja Tuhan yang ada di GBKP Depok Lenteng Agung. Berkati setiap hamba Tuhan, baik pendeta, pertua, diaken, dan juga pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja yang Tuhan telah pilih melalui gereja. Berkati mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berikan mereka kesehatan yang berasal daripada Engkau, sehingga di setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja, mereka boleh ikut ambil bagian kapanpun dan dimanapun Bapa. Berkati perjalanan gereja Tuhan, terlebih kepada jemaat Tuhan yang ada di GBKP Depok Lenteng Agung. Berkati mereka Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga dan pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa tetap mampu untuk menopang dan mendukung pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Depok Lenteng Agung. Bapa, berkati Tuhan. Begitu juga Bapa, seperti halnya firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa akan tanggung jawab sebagai orang yang percaya Engkau panggil untuk senantiasa mendorong, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pembangunan rumah Tuhan dimanapun, terlebih-lebih di tengah-tengah gereja kami berada, agar gereja ini pun menjadi kesaksian mempermuliakan nama-Mu Tuhan, ataupun dimanapun Tuhan, agar gereja menjadi kesaksian. Biarlah Tuhan yang menyatukan gereja untuk saling mengasihi, menolong satu dengan yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus, ada begitu banyak harapan-harapan yang kami mau sampaikan kepada Engkau, baik dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, agar Tuhan tetap teguhkan apapun tantangan mereka, agar mereka tetap percaya akan pemeliharaan dan janji Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Begitu juga Tuhan, agar kami juga senantiasa mau ambil bagian dalam melayani Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan. Terlebih-lebih ikut ambil bagian dalam mengutamakan Tuhan dengan ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan dimanapun Tuhan. Ini harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun, dan kita tetap menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Salam.